Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum itu, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup. Di sini Miss akan menjelaskan sedikit. Ya, buka bukunya halaman 67. Di sini dikatakan tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terjadi menjadi dua. Yang pertama itu metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yang mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna setelah menetas memiliki bentuk yang mirip dengan induknya. Di sini di bukunya dapat kita lihat, di sini ada daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur ini akan menetas setelah kurang lebih dari 10 hari. Telur itu menetas menjadi berundu yang hidup di air. Berundu itu seperti ini. Oleh karenanya, berundu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air. Jadi, berundu itu memiliki insang agar dia dapat bernapas di dalam air seperti ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang seperti ini. Mulai muncul kaki belakang si berudu tadi setelah 3 minggu. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor seperti ini. Berudu tadi mempunyai ekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Dari sini, ini kan dia sudah persis seperti katak, tapi masih kecil dan dia mempunyai ekor. Ekor tadi akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Maka jadilah katak dewasa. Begitulah daur hidup dari hewan katak. Selanjutnya di sini ada daur hidup kecoak. Kecoak merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoak akan berubah menjadi kecoak muda yang disebut nimfa.
Bentuk nimfa mirip dengan kecoak dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi sebuah kecoak. Seperti ini dia. Beginilah daur hidup dari kecoak tadi. Selanjutnya di sini ada daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoak. Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut limfa. Ini tadi kan, ketika dia bertelur, dia akan menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Ini dia mengalami pergantian kulit, dan nanti dia akan mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali hingga dia menjadi capung dewasa. Di sini juga ada daur hidup nyamuk. Nyamuk termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Jadi nyamuk itu berkembang biak dan bertelur itu di dalam air. Pernah kan kalian melihat telur-telur nyamuk di dalam sebuah ember yang tergenang atau wadah? Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentak-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang dia tinggali. Ini telurnya tadi. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Seperti ini pupanya. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Jadi dari pupa dia akan berubah menjadi nyamuk muda. Setelah menjadi nyamuk muda, dia akan menjadi nyamuk dewasa. Tapi ingat, setelah dia menjadi nyamuk muda dan dewasa, dia tidak akan hidup di air lagi. Dia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Jadi dia ketika ingin bertelur saja tinggal di air. Ketika dia sudah mulai dewasa, dia akan berkeliaran di sekitar kita. Makanya kita sering melihat nyamuk di sekitaran kita, apalagi di tempat yang kotor. Oke, Miss kan udah jelaskan beberapa daur hidup kecoak. Jadi hari ini Miss akan membagi kelompok. Kita akan bagi 5 kelompok. Setelah itu kalian baca kembali daur hidup katak, daur hidup kecoak, daur hidup capung, daur hidup nyamuk untuk kalian diskusikan di dalam kelompok masing-masing. Setiap kelompok harus menggambar siklus hidup seperti ini dan membuat keterangannya. Setelah itu Miss akan panggil nanti satu-satu ke depan perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sedangkan kelompok yang lain akan bertanya, lalu kelompok tersebut akan menjawab. Ya, seperti itu yang akan kita lakukan. Nanti pekerjaan siapa yang bagus, gambar siapa yang bagus, kita akan pajangkan di kelas kita, agar ketika kalian melihat, kalian akan ingat, oh ini ya pelajaran kami kemarin tentang siklus makhluk hidup. Ya, seperti itu ya. Jadi Miss, ya, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan dan perilaku yang berbeda. Perubahan bentuk yang berbeda ini dimulai dari fase telur. Setelah fase telur sudah dilewati, maka fase selanjutnya yaitu fase larva. Setelah fase larva akan menghasilkan fase pupa. Fase terakhir dari metamorfosis sempurna adalah fase imago atau fase dewasa. Contoh dari metamorfosis sempurna itu
ada katak dan nyamuk. Yang kedua itu ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang hampir sama atau tidak jauh berbeda. Contohnya itu seperti kecoa dan capung. Baiklah, selanjutnya Miss akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Buatlah 2 daur hidup hewan, terserah hewan apa, dan nanti kalian buat gambarnya, buat daur hidupnya, buat nama hewannya, cara perkembangbiakannya, penjelasan tentang daur hewan tersebut, jenis daur hidupnya itu apa. Setelah itu kalian tentukan yaitu masuk ke metamorfosis sempurna atau tidak sempurna dan dibandingkan. Baiklah, sekian hasil pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi.